pada hari itu kumpul kembali bersama keluarga duka. Kita ingat almarhum sudah pergi meninggalkan kita. 7 hari saat itu dia dikubur. Saya itu kubur 7 hari saat itu dia ada di tanah. Oleh sebab itu kita pada hari itu kita bersama-sama menyatukan hati kita, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa kepada setiap keluarga, balo bini, anak, cucu, menantu, balo medi, balo menak-menak lain, supaya kita ditinggalkan tuh merasa kuat, tenang, terhibur, dan pasti ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Itu mungkin bahasa ada sama enggak bahasa kalian, tapi bahasa lain itu. Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tinggal bersama kita sekalian pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kalau kami ditinggalkan orang tua kami sampai 7 hari ini. Tuhan, kami masih diberikan kekuatan daripadamu. Kami sungguh bersyukur. Sebab itu kami pun bisa menjadi contoh bagi orang lain, supaya ketika kelak ada keluarga siapapun yang Tuhan panggil, kami siap, kami terima Tuhan yang punya kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan satu nyanyian, katakan Tuhan Allah beserta kita. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan geluhmu, rangkulan dalam hidupmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Kita kembali. Tuhan Allah. Kita akan mendengarkan cerita Injil. Kita buka dalam Matius 16 ayat 19. Ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa Yesus berbicara kepada muridnya bernama Petrus untuk menjadi pengikutnya dengan sungguh-sungguh. Jadi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang menjadi pengikut Kristus, Tuhan Yesus berpesan bahwa ada segala sesuatu yang harus diikat dan dilepaskan di dalam
kehidupan kita di bumi ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan, apa sebenarnya yang harus kita lepaskan yang mengikat pada kehidupan kita? Jadi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah kebiasaan buruk. Sebagai pengikut Yesus tidak boleh membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, yang berikut adalah kuasa setan. Nah, kuasa setan itu akan mengikat kita sehingga kita tidak melihat cahaya kebenaran. Jadi karena ada ikatan-ikatan setan, ikatan iblis yang terikat pada hidup kita, maka hati kita tidak pernah memikirkan hal-hal yang baik. Nah, jadi Tuhan Yesus berpesan kepada Petrus bahwa kalau engkau menjadi pengikut aku, hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Nah, terus yang berikut adalah kutuk. Kutuk kita adalah orang-orang yang dikutuk. Dikutuk karena dosa. Dosa itu banyak, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari dosa asal. Dosa asal itu adalah dosa yang dibawa oleh bapak kita Adam. Nah, sampai kepada kita sekarang. Nah, zamannya Adam, dosa itu bisa ditebus oleh kambing atau domba, atau merpati. Misalnya orang yang hidupnya miskin, tidak mampu beli kambing domba, pakai merpati. Nah, tapi di zamannya kita perjanjian baru, itu setiap dosa pelanggaran itu, setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka Yesus mati di atas kayu salib itu sebagai korban, mengganti korban di zaman perjanjian lama. Susah cukup menjadi korban. Jadi setiap orang yang memandang kepada salib dan percaya kepada Tuhan Yesus yang mati tergantung di atas kayu salib, maka kutuk dosa itu semuanya terputus atau sudah tergantung di atas kayu salib. Maka kita menjadi murid Yesus yang bebas, sudah dibebaskan dari kutuk kuasa dosa setan dan sebagainya itu. Maka Alkitab katakan tidak boleh lagi kita memperhambakan diri dengan dosa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari pada hari ini, yaitu kita melihat dalam kitab Galatia pasal 5. Galatia pasal yang kelima, dibaca ayat yang ke-19 sampai 21. Nah, Galatia 5 ayat 19 dan 21. Ini contoh-contoh yaitu bagaimana orang yang hidup keduniawi yang harus dilepaskan, harus ditinggalkan. Kalau dia pengen menjadi pengikut Kristus yang sebenarnya, hal inilah yang perlu diperhatikan. Dan bukan cuma diperhatikan Bapak Ibu Saudara, tetapi dilepaskan, ditinggalkan, tidak boleh melekat pada kehidupan kita. 19, demikian perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini contoh-contoh kalau orang pengen mendapat kerajaan Allah yang sudah disediakan Tuhan Yesus. Jadi ada beberapa hal yang di sini banyak Bapak Ibu Saudara yang ditulis bahwa ini harus dilepaskan, harus ditanggalkan. Nah, jadi Alkitab dia berkata bahwa setiap hal-hal yang seperti itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mari itu akan diletak atau diikatkan di atas kayu salib. Itu sudah menjadi beban, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan memilih sorga sebagai tempat kita, maka perhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca pada dalam Galatia pasal 5, 19 sampai 21. Jadi apa yang harus kita miliki? Nah, setelah kita lepaskan, setelah kita tanggalkan, setelah kita buang semuanya kebiasaan-kebiasaan buruk kita dalam melekat pada kita supaya kita menjadi milik Yesus, apa yang harus kita
lakukan, apa yang harus kita miliki untuk menggantinya tadi, itu harus diganti. Ya, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat dalam kitab Perjanjian Baru dalam Kolose pasal yang ke-3, Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Nah, ini kita harus memiliki hal-hal yang seperti ini. Itu adalah merupakan contoh atau bukti bahwa kita menjadi pengikut Kristus, seperti yang Yesus pesankan kepada Rasul Petrus dan kepada murid-murid yang lain. Nah, ayat 12 demikian, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 16 terakhir, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, jadi itu yang harus diganti atau melekat kepada diri kita ketika kita mengatakan saya mau menjadi pengikut Yesus. Jadi orang menjadi pengikut Yesus memang disebut memang gampang, tapi di praktik memang sulit. Ya, contohnya kita katakan ampunilah seorang terhadap yang lain, apabila kita sudah terlalu benci dengan orang itu, mungkin kita sulit untuk mengampuni. Ya, pada Yesus berkata bahwa kasihilah musuhmu, berbuat baiklah bagi orang yang membencimu, berdoalah bagi orang yang menganiayamu, dan sebagainya. Nah, itu ajaran Tuhan Yesus. Sebenarnya apabila kita membacanya mungkin agak berlawanan dengan hati, sehingga kita tidak menerima perjanjian, yaitu surga yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan pada hari ini, maka kita melihat bahwa orang tua yang kita doakan sampai hari ini 7 hari, orang ini juga setia kepada Tuhan, berdoa, rajin ke gereja, masa hidupnya saya percaya bahwa apa yang dia lakukan baik, Tuhan akan perhitungkan dan Tuhan pasti memberkati. Demikian juga kita hidup, kita akan melihat bahwa setiap perbuatan buruk kita akan kembali kepada kita, tetapi setiap perbuatan baik kita juga akan kita tuai. Jadi hidup kita adalah hidup tabur, kita tabur, kemudian kita tuai. Ketika kita menuai hal-hal yang jahat, ingatlah berarti kita sering menabur hal-hal yang tidak baik. Ketika kita menabur hal-hal yang baik, Alkitab berkata bahwa kita akan menuai damai sejahtera daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadi sebelum kita akan akhiri atau tutup ibadah kita pada hari ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mewakili ke rumah.